Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Aisyah binti Abu Bakar adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam dan dikenal sebagai istri Nabi Muhammad SAW. Ia juga putri dari sahabat dekat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian menjadi khalifah pertama dalam Islam setelah wafatnya Nabi. Aisyah dinikahi Nabi Muhammad ketika usianya masih muda, dan pernikahannya dengan Nabi memiliki peran signifikan dalam perjalanan sejarah Islam. Aisyah dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, cakap, dan memiliki ingatan yang kuat. Setelah menikah dengan Nabi, Aisyah menjadi salah satu sumber utama yang meriwayatkan hadis atau perkataan, tindakan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Aisyah sangat dekat dengan Nabi dan beliau sering mendiskusikan berbagai hal dengannya. Kehidupan Aisyah di sisi Nabi penuh dengan kebersamaan, dan Nabi Muhammad sangat menghormati pandangannya. Aisyah dikenal memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam, hukum-hukum syariat, dan menjadi salah satu tokoh wanita yang paling dihormati di kalangan sahabat Nabi. Banyak sahabat dan ulama kemudian datang untuk belajar darinya. Aisyah lahir di Mekah sekitar tahun 613 Masehi. Nabi Muhammad sering melibatkan Aisyah dalam berbagai peristiwa penting dan memperlakukannya dengan kasih sayang. Mereka sering berdiskusi mengenai agama, dan Aisyah sering menyampaikan pertanyaan yang memperdalam pemahamannya tentang agama Islam. Aisyah memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat dengan Nabi. Bahkan Nabi Muhammad pernah berkata bahwa di antara istri-istrinya, Aisyahlah yang paling dicintai. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Aisyah memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Ia menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak dengan lebih dari 2.000 hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Hadis-hadis ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, hukum Islam, dan pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan Nabi. Aisyah juga dikenal sebagai seorang yang sangat berpengetahuan dalam hal tafsir Al-Quran dan hukum Islam. Banyak sahabat dan generasi setelahnya yang datang untuk belajar darinya dan menjadikannya salah satu ulama wanita terbesar dalam sejarah Islam. Sahabat beriman. Salah satu peristiwa penting yang dialami oleh Aisyah adalah haditsul ifk atau peristiwa fitnah besar. Dalam peristiwa ini, Aisyah difitnah melakukan perbuatan yang tidak pantas saat ia tertinggal dari rombongan dalam perjalanan pulang dari perang. Fitnah ini menyebabkan kegoncangan besar di kalangan kaum muslimin, bahkan membuat Nabi Muhammad sempat merasa sedih. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad, memiliki banyak sifat mulia yang membuatnya menjadi salah satu tokoh wanita terkemuka dalam sejarah Islam. Nah, berikut ini adalah beberapa sifat utama yang dimilikinya. Yang pertama adalah cerdas dan pintar. Aisyah dikenal memiliki kecerdasan luar biasa. Ia mampu memahami ajaran Islam dengan sangat mendalam dan sering berdiskusi dengan Nabi Muhammad mengenai berbagai aspek agama. Kecerdasannya ini membuatnya menjadi salah satu sumber rujukan utama dalam ilmu hadis, tafsir Al-Quran, dan juga hukum Islam. Banyak sahabat dan ulama yang belajar dari Aisyah karena pengetahuan agamanya yang luas. Yang kedua adalah penyabar. Salah satu ujian terbesar dalam hidup Aisyah adalah ketika ia difitnah dalam peristiwa hadisul ifk. Selama masa fitnah ini, Aisyah tetap tabah, sabar, dan berdoa kepada Allah untuk memberikan keadilan. Kesabarannya berbuah manis ketika Allah menurunkan wahyu yang membersihkan namanya dari segala tuduhan. Yang nomor 3 adalah jujur dan amanah. Aisyah selalu dikenal sebagai pribadi yang jujur dan juga amanah.
Ia sering dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk menyimpan banyak rahasia dan informasi penting terkait agama. Kejujurannya terlihat jelas dalam peristiwa Hadithul Ifk, di mana ia tetap tenang dan tidak tergoda untuk membela diri dengan dusta meskipun menghadapi tekanan yang sangat besar. Yang nomor 4 adalah berani dan tegas. Aisyah memiliki sifat yang berani dan tegas, baik dalam menyampaikan kebenaran maupun dalam menghadapi berbagai ujian. Keberaniannya tampak ketika ia berani memimpin pasukan dalam Perang Jamal, meskipun akhirnya memiliki untuk menjauh dari dunia politik setelah peristiwa tersebut. Yang nomor 5 adalah penyayang dan peduli. Sebagai istri Nabi, Aisyah menunjukkan kasih sayang yang besar terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga umat Islam. Ia dikenal sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, termasuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada sahabat serta umat Islam yang datang untuk belajar darinya. Hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan cinta dan saling perhatian. Yang nomor 6 adalah teguh dalam beribadah. Aisyah dikenal sangat tekun dalam beribadah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ia menghabiskan banyak waktunya untuk beribadah kepada Allah dan menyebarkan ilmu. Dedikasinya terhadap Islam tidak pernah surut, bahkan di usia tuanya. Nomor 7 adalah pandai berkomunikasi. Aisyah adalah seorang komunikator yang sangat baik. Ia mampu menjelaskan hukum-hukum agama dengan jelas dan juga rinci, sehingga banyak sahabat yang datang kepadanya untuk meminta penjelasan tentang berbagai masalah keagamaan. Kepandaiannya dalam berkomunikasi menjadikannya salah satu periwayat hadis yang paling dipercaya. Nomor 8 adalah pemimpin yang bijaksana. Selain cerdas, Aisyah juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Hal ini terbukti ketika ia memimpin pasukan dalam Perang Jamal. Meskipun peristiwa itu berakhir dengan kekalahan, banyak yang mengakui kemampuan kepemimpinannya. Namun Aisyah kemudian menyadari bahwa kedamaian lebih utama, dan ia memilih untuk menarik diri dari dunia politik. Nomor 9 adalah berkomitmen terhadap ilmu. Aisyah sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia sudah memiliki minat yang besar terhadap pengetahuan. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad, ia banyak menyerap ilmu dari beliau dan kemudian menyebarkannya kepada generasi-generasi setelahnya. Dedikasinya terhadap ilmu menjadikannya salah satu tokoh penting dalam dunia hadis dan fikih. Nomor 10 adalah kritis dan analitis. Aisyah tidak hanya menerima ilmu begitu saja, tetapi juga sering menganalisis dan mempertanyakan berbagai hal untuk memahami maknanya lebih dalam. Sikap kritis dan analitisnya ini membuatnya dikenal sebagai sosok yang memiliki pandangan yang tajam terhadap banyak isu, termasuk masalah-masalah hukum Islam. Sifat-sifat Aisyah yang luar biasa ini membuatnya menjadi teladan yang mulia, terutama bagi wanita Muslim. Ia tidak hanya menjadi istri Nabi, tetapi juga seorang pemimpin, ulama, dan sumber inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Namun, Allah menurunkan wahyu yang membersihkan nama Aisyah dari segala tuduhan tersebut melalui ayat-ayat dalam surah An-Nur ayat 11-20. Peristiwa ini menguatkan kedudukan Aisyah di tengah umat Islam sebagai wanita yang suci dan mulia. Sahabat beriman, setelah wafatnya Nabi Muhammad, Aisyah hidup selama hampir 50 tahun dan tetap aktif dalam komunitas Muslim. Ia menjadi sumber utama pengetahuan bagi banyak sahabat, ulama, dan generasi berikutnya. Aisyah juga terlibat dalam beberapa peristiwa politik. Salah satunya adalah Perang Jamal, di mana ia memimpin pasukan untuk melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun, setelah pertempuran itu, Aisyah menarik diri dari kehidupan politik dan kembali fokus pada penyebaran ilmu. Wafatnya Aisyah. Aisyah wafat pada tahun 678 Masehi atau tahun 58 Hijriah di Madinah.
Ia dimakamkan di Jannatul Baqi, pemakaman terkenal di Madinah yang juga menjadi tempat peristirahatan banyak sahabat Nabi. Aisyah tidak hanya dikenal sebagai istri Nabi, tetapi juga sebagai seorang wanita yang luar biasa dalam hal kecerdasan, keberanian, dan dedikasi terhadap Islam. Keberaniannya menghadapi fitnah, kontribusinya dalam meriwayatkan hadis, serta perannya sebagai ulama wanita menjadikan Aisyah sebagai teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Warisan Aisyah binti Abu Bakar adalah contoh betapa pentingnya peran wanita dalam Islam, baik dalam bidang ilmu maupun kepemimpinan. Nah sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share agar lebih bermanfaat lagi nantinya. Dan nantikan video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Terima kasih telah menontonnya sampai habis dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.